Banyak yang tanya, gaji anggota DPR tuh gede nggak sih? Kenapa orang tuh dan artis-artis juga semuanya setelah menjadi artis sudah lumayan lama, and then biasanya menjadi anggota dewan. Gimana caranya untuk bisa stick with your value, the first value Anda pertama kali masuk ke dalam dunia per-DPR-an ini, dan tidak terkena dengan misalnya mohon maaf yang lagi pasti di luar kan korupsi lah, godaannya kan banyak banget. Gimana caranya untuk tetap ingat dengan nilai awal dan misi awal kita? Kenapa sih kalau rapat tuh banyak yang sering tidur, main handphone, itu kan banyak banget nih pertanyaan gitu. Wow, gila, aku seneng banget hari ini karena ternyata 1, 2, 3 jawab semuanya masuk ke gedung DPR. Waduh, bersama dengan anggota-anggota dewan. Hai, selamat siang. Ini mah gak usah dikenalin ya, ini mah idola dari jendela rumah kita ya Kak. Aduh nih, kalau anak-anak milenial nggak tahu pasti jendela rumah kita. Bagi sih Mas lu Patriot apa sih dulu Perwira Ksatria. Nah kan tuh gue mah apa? Bener. Catatan si boy, ya kan? Itu hanya untuk mereka yang pernah berada di era 80-an 90-an. Yes, benar ya, masih pakai celana baggy yang tahu ya. Oke, kali ini 1, 2, 3 jawab semuanya. Aku sampai di sini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para anggota dewan, wakil-wakil rakyat. Muka-mukanya mohon maaf jangan pada tegang dong, santai dong. Itu yang di pojok siapa sih? Kayak Mbak Mulan Jamila loh, cantik banget ya kan? Itu kakak ade. Kakak ade loh ya kan? Satu fraksi karena kita satu fraksi. Cantik sekali. Ternyata ini juga adalah salah seorang anggota dewan yaitu Mbak Novita Wijayanti. Ya, apa kabar Mbak? Mbak Novita ini adalah dari Komisi 5, betul Mbak? Komisi 5. Komisi 5. Boleh jelasin Mbak, Komisi 5 itu apa aja sih yang ditangani saat ini? Komisi 5 itu komisi yang bermitra ya, membidangi sama Kementerian PU, kemudian Kementerian Perhubungan, itu ada Dirjen Darat, Udara, kemudian Laut, kemudian juga kereta api. Kalau banyak ya Mbak ya? Banyak. Gak cocok ya dengan wajahnya. Gak cocok ya kayaknya ya. Kayaknya ngurusin kereta api lebih ke saya loh. Ya. Gak cocok, halus banget gitu loh Mas Dede, ya kan? Oke, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ini ada yang anak milenial, ini siapa kok masih mungil, masih muda sekali ya kan? Ternyata ini adalah Putri Komarudin. Hai Put, nggak mau panggil Mbak. Hai Put, apa kabar? Calon pengantin. Amin. Iya, hari Minggu. Oh, pantesan masih dipakein masker terus. Jaga-jaga. Ini dipinit ya, itu kan nanti dibuka oleh suami saja. Asik, masih disil berarti ya. Iya. Soalnya kalau sampai gompal barang harus balikin ke pabrik. Jadi ini fresh from the oven. Iya, benar. Kamu komisi berapa saya? Mungkin bisa di-share dan apa aja penanganannya? Jadi saya ditugaskan di Komisi 11, itu yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan juga industri jasa keuangan secara keseluruhan. Jadi mitranya itu sama Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, terus sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga, terus Badan Pemeriksa Keuangan, dan masih banyak sederet mitra lainnya yang kalau kita sebutin nanti pada tidur. Mas, pulus loh. Putri kecil-kecil orang, sedih kan? Enggak, maksud gua lo kecil-kecil milenial kita tuh anggap sebelah mata, anak kecil ini. Yang ditangani berat loh Mas, keuangan Bu Sri Mulyani. Waduh, lu pas tadi ngomong Put, Mas Dede aja tarik napas loh ya kan, kamu jelasin itu apa pekerjaan dan segala macamnya. Dan yang terakhir ini adalah idola aku dari semasa aku kecil, Mas Dede Yusuf. Yeay. Idola kita semua. Idola kita selalu tua banget gitu ya Mas. Mas Dede, kamu 2 periode toh? Saat ini masuk
3 sih. Dulu saya 2004 pernah. Keren. Terus jadi wakil gubernur, balik lagi 2 periode. Benar. Sekarang komisi berapa aja, Mas? Nah, tadi kan kalau ibu-ibu ini urusannya beton, baja, ya, betul. uang. Saya urusan milenial. Malah enak loh, Mas Dede loh. Lihat, Iya. Komisi Makanya muda Pendidikan. Iya, makanya muda mulu. Iya, Komisi Pendidikan, Iya. Pemuda, Olahraga, Ekonomi Kreatif, Yes. Pariwisata. Mantap. Wow. Menterinya aja Nadiem Makarim. Tuh, milenial. Wisnu Tama. gitu. Milenial semua. Makanya sekarang Iya. saya juga ikut bikin YouTube karena ini bagian daripada ekonomi kreatif. Jangan lupa ya, saksikan Aduh, nanti males like and subscribe YouTube Ya, saya, promo lagi. Jendela Kang Dede. Apa namanya? Jendela Kang Dede. Jendela Kang Dede. Ada kan dulu jendela rumah kita nih, jendela Kang Dede. Ini yang bikin artis jadi sepi job nih begini nih. Anggota dewan udah mulai main YouTube. Soalnya artis semua sekarang main YouTube. Yes, Sudah bener. saatnya kita anggota dewan Iya, main iya, YouTube. juga. Ikut juga Benar, sama-sama benar, karena benar. pandemi ini ya, Mas Pandemi ya. kita mau tidak Benar. mau kita webinar, kita ketemu orang. Ya. Inilah cara komunikasi kita dengan masyarakat. Betul sekali, dan ini menjembatani jangan sampai juga sebagai anggota dewan seolah-olah out of reach, bener nggak Mbak? Ya kan, Betul. kayaknya begitu dulu pada saat beliau menjadi artis sepertinya lebih santai, lebih mudah. Begitu jadi anggota dewan kadang-kadang ada yang tiba-tiba berubah jadi serius, walaupun mungkin tuntutan gitu ya kan? Bajunya aja, Bajunya aja. terlalu Ya, ketat performnya mungkin aja ya. ya. Yes. Penjahitnya nggak pas. Iya. Kan baju itu harus enak, harus longgar dipakai. Betul. Oke, langsung ke Mas Dede dulu kalau gitu ya Mbak, boleh ya gitu ya. Mas Boleh Dede yang ganteng sendiri di antara kita. Mas Dede, you're already big, huge name in entertainment industry. Ngapain gitu loh? Akhirnya kok mau lompat ke dalam dunia politik yang notabene sebetulnya dikatakan mudah juga enggak. Ada satu ini perkataan lucu-lucuan gitu yang Iya, bilang iya, katanya iya. kalau naik Alphard artis orang ngacungin jempol. Wah, pekerja keras. Wakil rakyat kalau naik Alphard katanya ini bener nggak duit sendiri. Banyak stigma-stigma yang membuat masyarakat kadang-kadang jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu keluar gitu. Kenapa? Iya. Sebetulnya begini, ini cara message yang salah yang disampaikan mungkin oleh pemberitaan konvensional. Justru kita sangat menghargai sekali nih ya, tim Ya. digital DPR membuat sebuah program yang membuat kita looks human, Ya, lebih looks manusiawi. human. Yap. Jadi ini Mbak Putri, Ya. Mbak Novi, kalau Ya. lihat di Instagramnya, Ya. mungkin daily mereka dengan nenek-nenek jual Ya. jual bakul pecel atau Bakso. mungkin bakso, Ya. atau mungkin kalau keuangan urusannya ke mikro ya di UMKM. pasar. Ya. Dan itu yang tidak terlihat. Ya, ya. Yang terlihat adalah yang ketika sidang, yang tidur, Ya. yang mungkin mewah, Betul, yang pakai baju-baju betul. yang bagaimana. Yes, yes. Padahal yang dilakukan oleh kawan-kawan semua itu adalah bagaimana kita rutin kepada Ya. masyarakat. Ya. Dan kalau ketemu masyarakat emang naik Alphard, nggak mungkin lah. Ya. Kawan-kawan yang di daerah Sumatera, di Kalimantan jalannya rusak, Ya. pasti naiknya mungkin Kijang Yes. atau Panther atau whatever gitu ya. Jadi menurut saya adalah era zaman sekarang adalah era yang informasi kadang salah. Mislead di tengah-tengah masyarakat Betul. gitu. Oke. Justru kita berharap melalui media sosial, melalui YouTube, kita Ya. bisa send the message. Ya. Kita kasih lihat yang dilakukan apa. Yang dilakukan Ya. Mbak Novi apa. Ya. Jangan lihat cantiknya, kalau itu Yes. bawaan lahir. Oh, tetap loh Mas Dede loh. Masuk, perempuan semua cantik, Iya, iya, laki-laki iya, iya. ganteng. gitu. Tapi apa yang dilakukan ketika ngurusin pompa air di tengah dusun, betul nggak Mbak? Iya, Karena saya ketemu follow nelayan. Instagramnya. Mbak Putri juga demikian, Iya, daerah iya, Kerawang, Bekasi. Jangan lihat Bekasi kota industrinya, di daerah yang mungkin di Babelannya, Iya. di daerah-daerah pinggirannya. Mau tidak mau kita harus turun ke sana. Oke. Gitu. Jadi what was the first reason? Apa alasannya Mas Dede lompat jadi anggota dewan? Jadi begini, saya 30 tahun jadi artis. Ya, 30 tahun ya Mas? 30 tahun lah. Terus kemudian saya ada masa jenuh. Ya, oke. Masa jenuh ketika terus kita mau ngapain? Ya, Mau nyari duit terus-terusan? ya, ya. Atau kita ingin berbuat sesuatu yang ada manfaatnya buat masyarakat? Oke. Oke, menjadi artis ada manfaatnya Yes, juga. ya. Ya, kita punya followers, kita punya Betul. fans, bikin film yang bagus. Tetapi untuk memberikan manfaat dalam bentuk yang lebih masif, Ya. maka kita harus masuk dalam sistem. And what is the system? The system itu adalah yang namanya negara. So ketika kita bisa masuk dalam sistem, Ya, then you can change something. oke. Nah itu yang membuat saya kemudian oke deh, saya mau masuk dan kemudian terbawalah sampai sekarang. Ke cewek-cewek cantik. Luar biasa. Saya pulang dulu kalau gitu. Jangan pulang dong. Tadi kita dengerin Aduh, giliran kan kita mau pemanis ditanya. Mas, ya kan? Beliau Nah, aja mau Vita, pulang. Ya. Mbak, jujur ya, kadang-kadang ini stigma ya, walaupun ini stigma tidak selalu tepat. Tapi biasanya kalau ngeliat perempuan cantik, orang tuh kadang-kadang suka melihat sebelah mata. Bisa kerja nggak nih?
You are absolutely beautiful, ya kan? Smart Terima pasti, kasih. dan kalau nggak mungkin bisa terpilih dan duduk mewakili rakyat. betul. Banyak nggak stigma-stigma terhadap perempuan yang cantik, yang good looking, yang kadang-kadang diterima seperti itu? Kalau yang saya lihat sekarang nih, kayaknya nggak gitu juga ya. Oke. Justru kalau perempuan good looking itu orang makin semangat gitu. Malah justru Makin jadi semangat. Jadi Oke. ada nilai plus gitu. Kalau Ya, turun ketemu sama masyarakat, terus kayak saya nih Komisi Ya. 5, saya turun ke jembatan, saya turun ke jalan raya, ketemu Ya. masyarakat itu justru wow, senang Iya, gitu ya. iya. Itu Siapa kalau, nih? ya, apalagi Gitu, perempuan gitu ya, perempuan Yes. pada turun, umur muda, energik gitu. Ya. Kemudian lewat juga baunya wangi gitu ya. nggak bawa bawang terus Iya, ya. nggak bau minyak Iya, kayu iya. putih gitu Benar, ya. benar. Jadi bawang- membawa justru semangat kesegaran kepada Justru orang gitu, sekitarnya. dan kita juga kan sekarang punya pendidikan Ya. gitu. Kita emang bekerja gitu, jangan dilihat Ya. dari fisik. Oke, nah ini untuk si milenial, ya kan? Oke, Put, kamu usia berapa sih pertama kali masuk DPR nih? 26. Sekarang udah Wow, 27. 26. Iya. Sekolah juga di luar, Mas. Bener-bener milenial banget gitu. Apakah karena ayah juga sebelumnya juga anggota gitu kan, Pak Ade, ya kan? Jadi akhirnya mungkin papa yang nyuruh kamu untuk ikutan terjun, atau memang kalau milenial kan berbeda nih dengan angkatan kolonial. Mereka selalu punya pemikiran yang biasa lebih cepat, yang lebih sharp gitu biasanya. They really know what they want gitu. Kalau kamu tuh masuk ke sini sebetulnya what's your mission? Maksudnya kepaksa apa enggak? Gitu? Terpaksa hanya disuruh karena Sebenarnya orang tua. pertanyaan langsungnya itu ya. Yes. Enggak, jadi sebenarnya kalau aku sih dari dulu ngelihat perjalanan papa tuh jadi terinfluence gitu ya. Oh, Dan aku oke. aku melihatnya ini sebagai influence yang sangat baik. Karena dari kecil aku dibiasakan untuk menjadi orang yang melayani. Iya, Jadi iya. ketika orang-orang pada main, aku ikut organisasi. Wow. Dari mulai SMP aku OSIS, terus di SMA aku kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan sekolah di Singapura. Iya. Terus di situ aku ber-PPI juga, di situ melayani oke. masyarakat Ya. Indonesia yang ada di sana. Di situ akhirnya kita belajar banyak hal juga, dari mulai networking, pengalaman, dan hal-hal yang selama ini kita nggak bisa dapatkan ketika duduk di bangku sekolah gitu. Ya. Dan ketika akhirnya kita jadi mahasiswa juga jadi mahasiswa yang aktif. Ya. Jadi waktu itu sempat jadi ketua PPI juga di Melbourne University. Terus di situ barulah mulai terasa tuh kalau misalnya jadi anaknya tokoh, apapun, apalagi aku perempuan kan, Disoroti pasti. disorot dan dibilang kalau ini adalah campur tangan Ya, ayahku. Padahal pasti. pada saat itu ayahku sibuk dengan pekerjaannya sendiri di sini di Indonesia gitu, Ya. dan tidak tahu menahu sebenarnya kegiatan aku di sana apa. Jadi ayah tuh nyuruh nggak sih kamu dari dulu, kamu juga jadi anggota dewan dong gitu? Atau memang kamu sendiri karena ngelihat ayah? Dia dari dulu nyuruhnya jangan malu-maluin papa ya. Oke, once lo dapat jabatan itu jangan Enggak, malu-maluin. Enggak, jadi apapun, kamu Ya. mau jadi apapun, jangan Ya. pernah malu-maluin papa ya gitu. Oke. Karena kamu anak pertama gitu, jadi jangan malu-maluin. Put punya ayah yang justru tokoh besar tuh malah justru bukan enak ya, justru malah kadang-kadang apapun yang lo kerjain tuh justru selalu dikait-kaitkan sama ayah, malah lebih beban, harus kerja lebih ekstra ya. Iya, karena apalagi aku perempuan, Iya, dan ternyata memang gender stigma itu sangat kuat ya di Indonesia, Iya. karena budaya kita patriarki kan. Jadi begitu melihat aku anaknya Ade Komarudin dengan nama belakang seperti itu, Iya. orang langsung mikir, oh nih anak punya free pass ke DPR, Oh, tanpa harus oke. kampanye, bisa main PS katanya di rumah, Iya. suaranya udah banyak, tanpa melihat, misalnya aku pun ceritain gitu, kampanyenya A, B, C, D, Iya. orang nggak akan dengar, akan mau, karena iya. mereka udah punya Oke. konsep sendiri di pemikirannya gitu. Oke, Mas Dede, ini banyak sekali aku melempar pertanyaan di Instagram. Ya, Mas Dede kan kalau sampai sekarang mau balik ke entertainment juga pasti masih laku, masih bisa dan masih bisa earn money banyak gitu. Banyak yang tanya, gaji anggota DPR tuh gede nggak sih? Kenapa orang tuh dan artis-artis juga semuanya setelah menjadi artis sudah lumayan lama, and then biasanya menjadi anggota Iya, iya. dewan. Saya tuh sekarang lagi pengen jadi YouTuber sebetulnya. Itu kan lumayan loh, Mas. Itu lebih gede daripada DPR. Iya. Lu bandingin Raffi sama Ata sih, ya kan? Kalau gue masih kecil, Bang. Tanya balik dong Mbak Melani berapa? Aduh, jangan itu. Begini, saya merasa saya sebagai pernah jadi artis lah Ya. ya puluhan tahun. Pernah stripping, Yes. pernah jadi presenter, jadi apa. Benar, benar. Kita bisa menghitung lah pendapatan Ya. kita sekian tiap bulan, ya. Nah, kalau ditanya gaji DPR berapa? Seperempatnya. Enggak, sedikit. Dari apa yang bisa di-earn dari dunia entertainment? Yes. Are you sure? Yes. I told you. Wow. Tapi apa yang kita punya di sini yang tidak dimiliki oleh artis adalah kita punya program yang bisa kita bagikan kepada masyarakat. Itu yang bikin kita bangga. Oke. Kalau artis mau tidak mau kita harus membagikan apa yang kita miliki. Ya tergantung, kalau Melani baik hati mungkin membagikannya
sekian juta misalnya, tapi ada juga mungkin yang demi konten dibagikan ratusan juta, bisa kan? Bisa. Kalau kita enggak, kita bikin program bersama pemerintah, ya program apapun yang bisa kita sebarkan kepada masyarakat. Dan ketika kita datang, kita nangis, kita bisa melihat program itu diterima oleh masyarakat. Karena kalau memilih pendapatan, tadi saya katakan, seperempatnya daripada artis yang mungkin tidak harus terkenal. Tapi tunjangan oke dong, Mas. Tunjangan kita semua disiapkan, mau apa kita sebut saja tunjangan rumah kita disiapkan, ya, tunjangan komunikasi, maksudnya rumah dinas ya, semua disiapkan. Tetapi sebagai gambaran saja, saya wakil gubernur. Ini buat masyarakat ya supaya tahu gitu, Mas De. Saya wakil gubernur, ya, saya kemudian saya pensiun saya 1.250.000. Yang bener, Mas. Yes. Wow. Waktu saya jadi wakil gubernur, saya dapat pensiun DPR. Pensiun DPR adalah 1 juta. 2,5 juta ya? Nggak sampai waktu itu saya, Mbak. Saya mungkin 1.750 karena dulu. Mungkin yang periode 2004. 1.750 itu pensiun. Pensiun itu artinya kurang lebih adalah 30% ya. Bener nggak ya? Dari gaji pokok. Mending jadi YouTuber. Oke? 1.750.000 sekarang ya. 2 juta. Ya. Sekarang 2 juta kan pensiun kan. Itu adalah 30% dari gaji pokok. Jadi oleh karena itu jangan lupa like and subscribe. Jendela Kang Dede. Oke, jadi benar, Mbak Novita. Itu benar yang dikatakan Mas Dede. Karena banyak orang yang sepertinya punya perspektif, iyalah kalau gaji yang di luarnya ketahuinya segini, tapi kan yang lain-lain bonus dan tunjangannya besar. Makanya banyak orang yang punya animo besar untuk bisa masuk ke gedung ini. Ini mungkin bisa disampaikan dan diluruskan kepada masyarakat. Gimana? Luruskan coba Mbak Novita. Luruskan, kayaknya jago meluruskan ya apa yang bisa harus diluruskan. Ya jadi silakan. Mbak Melani ya, Mas Dede sama Mbak Putri semuanya, mungkin masyarakat nggak tahu ngelihatnya dari luar. Kita sih gaji gitu ya, gaji emang kalau dibandingin sama pengusaha, aduh jauh banget. Apalagi artis nih yang lagi top-topnya gitu. Melani Ricardo contoh ya. Satu kali ngepost 1 juta. Raffi Ahmad, story ya gitu kan, kita juga. Dan DPR sih, apalagi kalau dibandingin sama lembaga lain, ini sih saya nggak nyebut ya, itu jauh gitu. Jauh, kita ini kita sedikit ya Mas Dede ya, apalagi dipotong pajak, dipotong iuran partai. Kalau lembaga lain bisa 2, 3, 4 lipat dari kita. Atau bandingin dengan Dirut Bank BUMN. Nah, kalau BUMN kita ini seperempatnya kurang gitu. Itu beneran. Cuma memang bener yang tadi dikatakan oleh Mas Dede, Pak Dede di sini, bahwa kita punya kemampuan untuk membantu masyarakat, gitu ya, punya jaringan, kemudian punya program, di mana kalau masyarakat itu minta bantu kita bisa realisasikan, itu nilai tersendiri gitu. Another question dari netizen, ini banyak sekali yang bertanya, Mas De dan Mbak Putri dan juga Mbak Novita. Kenapa sih kalau rapat tuh banyak yang sering tidur, main handphone? Itu kan banyak banget nih pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah bukan ketidur dan segala macamnya. Sebetulnya kita yang kita nggak tahu kan adalah berapa lama sih rapatnya? Apakah memang selama itu dan memang segitu melelahkannya? Oke deh, aku dulu ngomong ya sebagai yang paling tua di antara kalian. Jadi begini, kawan-kawan yang tidur itu kebetulan udah kecapean. Oke. Mungkin kita ini saat ini DPR ini selalu membuka yang namanya live YouTube setiap kita rapat. Jadi bisa lihat langsung ya. Yang ngikutin aja bosen. Rapat dari jam 9 sampai jam 2 siang. Berapa jam tuh? Ya kan? Sometimes seperti kalau misalnya saya lagi rapat tentang BPJS, tentang pendidikan, itu kita start rapat jam let's say jam 1, baru selesai setengah 12 malam. Wow. So yang usianya mungkin sudah di atas 50, manusiawi kalau dia tertidur. Tetapi kadang-kadang, sometimes kawan-kawan yang motret dari atas, yang lagi tidur yang difoto. Makanya saya sarankan YouTube-nya kita lihat, biar kelihatan. Apalagi kita di era pandemi, semua rapat kita live YouTube, live Facebook, itu ada semua. Dan sudah pasti rata-rata per rapat itu 6 jam. Rapat 5 sampai 6 jam. Nggak tahu Mbak Novi gimana? Banyak, sampai kalau kita nih Komisi 5, terus kita juga di BURT gitu ya. Kalau rapat jam 10, kalau komisi nih bisa sampai jam 10 malam gitu. Itu terus gitu. Jadi kadang-kadang sholat juga kita gantian supaya nggak terlalu buang waktu gitu. Karena kalau break 2 jam nanti akan panjang. Bayangin aja satu komisi nih contohnya tadi menyampaikan nih. Ya, satu komisi kita jumlah 53. Kalau menyampaikan satu persatu dalam aturan minimal 3 menit,
Itu 53 bertanya, kemudian gantian sama mitranya kementerian. Wah, itu bisa lama dan biasanya kita akan menyelesaikan sampai malam. Artinya kita itu kan manusia biasa juga gitu kan. Kalau capek, ngantuk, kemudian kita cari informasi lewat browsing, handphone, IT gitu. Kemudian ada, kita kan juga nggak bisa gerak kemana-mana. Kita tanya, kita cari informasi, kita dapat informasi lewat handphone. Itu kalau yang julid sekali lagi, yang difoto yang ngantuk, yang liatin handphone gitu. Gimana caranya? Saat kita masuk ke dalam sebagai anggota dewan, pasti kita punya misi. Kita pengen negara ini, Indonesia, bisa menjadi tempat yang lebih baik buat anak cucu kita, pasti gitu. Jadi kontribusi kita tuh bisa berimpact buat masyarakat. Tapi along the way kan banyak godaan, banyak hantaman, banyak hal sekitar kita yang mungkin nilainya, value-nya berbeda dengan apa yang kita bawa di saat awal. Gimana sih Mbak, Mas, caranya nih? Kalau nanti aku juga misalnya seperti Anda ini, gimana caranya untuk bisa stick with your value, the first value Anda pertama kali masuk ke dalam dunia per-DPR-an ini, dan tidak terkena dengan misalnya, mohon maaf, yang lagi pasti di luar kan korupsi lah, godaannya kan banyak banget. Gimana caranya untuk tetap ingat dengan nilai awal dan misi awal kita? Jadi begini, pertama kalau bicara value, itu ada dua hal. Your own value, sama yang disebut sebagai value daripada platform partai. Oke, karena maaf, kita masing-masing kita berbeda partai, tiap partai punya platform. Ya. My own value itu ada, mau pilih jenang atau jeneng. Cenang atau jenang? Jenang. Apa itu Mas? Jenang. Jenang itu artinya kue ya? Kue jenang, kue makanan yang manis kue tuh. Makanan manis-manisan. Atau jeneng, jeneng tuh nama baik. Oh, jeneng, Jenang Jadi, itu material. Jadi menjadi apapun dalam hidup ini, mau jadi PNS, mau jadi bupati, mau jadi kepala daerah, parlemen, dia punya dua pilihan. You pengen jenang, memperkaya diri sendiri, punya kue fasilitas, atau punya nama baik. Ini pilihan. Tapi pernah mengalami sulit untuk bisa berpikir antara jenang dan jenang itu pernah? Pernah di posisi seperti itu? Saya pernah jadi wakil gubernur. Iya kan? Saya pernah jadi Pasti anggota DPR. banyak peristiwa dong. Nah, kalau dalam konteks ini, tadi saya katakan, kalau saya ambil jenang, hari ini saya nggak terpilih lagi. Karena masyarakat akan tahu, oh dia sih nyarinya cuman kekayaan saja. Gitu. Dan itu nanti akan kelihatan, tiap periode suaranya nambah. Karena ada trust masyarakat di situ. Jadi masyarakat sebetulnya melihat integritasnya ya Mas? At the end, masyarakat bisa lihat kok mana wakil yang benar-benar bekerja untuk masyarakat, mana wakil yang hanya datang pas Habis mau dicoblos. pemilihan. Ya, habis dicoblos pula pergi. Setelah itu hilang. Oke, ini masing-masing punya ini nggak, punya sosial media nggak? Dan yang mengelola admin atau enggak? Kalau ada komentar yang julid, komentar masukan, komentar yang baik, dibaca, direspon apa enggak? Mbak Novita? Saya ada Instagram. Instagram punya? Jadi, ada yang saya pegang sendiri, tapi ada yang Novita Center dipegang sama tim gitu. Jadi kalau ada yang komen gitu, kita kan banyak kerja gitu ya. Kadang-kadang belum tentu bisa langsung jawab. Nanti kalau malam udah selesai baru kita jawabin, dan itu pun yang objektif aja. Dan itu dikelola sama kita sendiri, ada IG gitu, IG, Facebook. Jadi gitu. Sosial media berarti aktif ya. Ada admin, ada yang Mbak Novita juga. Ada. Put, kalau kamu Put, milenial pasti punya dong. Dan aku megangnya sendiri. Sendiri biasanya. Cuman karena itu tadi kerjaan di dunia nyata tuh sebenarnya sudah banyak. Jadi kalau misalnya kita lagi di mobil misalnya punya waktu kosong, kita selalu menyempatkan diri untuk balas-balasin. Cuman tentu tidak bisa semuanya. Karena kalau hidup di situ terus nanti kerjaan DPR benar. Iya. Tapi handle sendiri, dan itu memang salah satu cara komunikasi yang sangat bagus. Oke. Mas De. Saya punya beberapa media sosial. Ya, saya start media sosial itu tahun 2010. Facebook dulu ya. Saya dijawabin sendiri, tapi ketika komennya udah ratusan, ribuan gitu, nggak mungkin kita terus-terusan. Sekarang ada IG, saya ada Twitter. Twitter juga saya udah nggak terlalu ini lagi, karena udah isinya udah terlalu overcrowded. Biasanya Twitter tuh lebih ini dibandingin Instagram ya. Karena kalau saya katakan, kalau Twitter itu kayak orang menyiapkan pasukan buzzer, ini menyiapkan pasukan buzzer untuk saling serang. Instagram lebih personal, saya lebih suka Instagram. Lebih senang Instagram, Mas Dede? Ya, Instagram saat ini karena saya connect dengan Facebook, saya connect dengan YouTube. Tetapi kalau misalnya ditanya bagaimana dengan yang julid-julid, menurut saya itu biarin aja.
Ya. Nggak usah Kenapa? dipikirin. Oke. Karena Dan capek juga ya. interaksi dengan penggemar itu menaikkan subscriber. Pinter, pinter. Dia udah ngerti. Bener. Yang jelek pun, yang negatif pun itu bisa meningkatkan juga untuk kebutuhan kita bersosial media. Artinya ditonton kan, gitu kan. Ini luar biasa ya, kalau anggota dewan artis juga ya. Iya. Hebat Mas Keep up Dede sama semuanya milenialnya. susah banget ternyata Mbak. Karena Iya. sekarang udah ada TikTok. Aku aja Benar. yang katanya TikTok saya generasi ikut juga milenial, sekarang. aku belum ngerti sama TikTok, cara mainnya gimana, interaksinya gimana. Tapi kita harus Iya, belajar. iya. Nanti saya Jadi, ajarin TikTok ya. Iya. Ini ada pertanyaan netizen lucu sekali, menggelitik tapi menurut aku cukup lucu sih. Netizen nanya, ini kenapa sih Mas? Sebenarnya sih nggak dipertanyakan sama anggota dewan, tapi nggak apa-apa, siapa tahu ada knowledge-nya untuk masyarakat. Kenapa sih gedung DPR tuh kok dibuat memang sengaja, apakah betul sengaja, apa memang desainnya seperti itu? Yang kok menjorok banget ke dalam, jadi kalau pada saat lagi ada demo dan segala macam, itu kok udah teriak-teriak di luar nggak kedengeran sama anggota dewan yang di dalam. Apakah memang didesain sengaja seperti itu, atau memang it's just the way it is? Tahun berapa Ini udah lama dibikinnya? banget. Tapi yang jelas ini dulu juga Soekarno ya menciptakan konsep ini. Beliau sangat senang dengan artistik. Gedung kura-kura ini sebenarnya ada artinya yang saya nggak berani menerjemahkan artinya apa ya. Tetapi kalau kita lihat waktu itu banyak negara-negara yang agak era sosialis. Kalau nanti Melanie datang ke Moskow, datang ke negara-negara Eropa Timur, itu selalu begini konsepnya. Kenapa? Karena arsitektur Indonesia pada saat itu banyak mengikuti Belanda, yang iya, konsepnya alun-alun. Alun-alun. Dan itu masih di daerah masih ada ya. Ini alun-alun, ini kantor bupati, ini nanti kantor apa, kantor selalu begitu mengelilingi. Nah, inilah model-model yang sama seperti Monas. Ya. Masuk ke dalam, ya lalu ini lapangan banteng. Jadi itu lebih kepada desain artistik. Ya. Kita di DPR, saya ingatlah dari zaman bapaknya beliau, ya, terus kemudian Pak Bamsud, masukin dong orang biar datang ke sini. Malah kita pengen begitu, supaya ini menjadi public spaces, Rumah rakyat. ya, menjadi rumah rakyat, menjadi Iya, public spaces. Tetapi kan di sini ada protokol, Iya, ada iya. Nggak bisa kesediaan sembarangan yang juga ya, mungkin Mas. mereka punya pengamanan-pengamanan. Iya, iya, iya. Kita sih lebih senang. Kenapa? Makin terkenal. Kalau kita bisa ketemu orang, Iya, iya, bayangkan iya, iya. kalau misalnya saya harus menangani, misalnya dulu Komisi 9 itu buruh. Iya, iya. Yang datang buruh kan nggak cuma 10, Iya, betul. Ramai bisa banget ratusan. pasti. Oke. Pasti saya bilang, ayo masuk aja silakan. Kan Iya. mereka WA kan, Iya, iya. Pak diizinkan hanya boleh 30. Oh iya, memang tempatnya di dalam hanya 30. Iya, iya. Jadi masuk 30. Kadang-kadang mereka demo di luar, kita keluar. Jadi Keluar juga? keluar, nggak ada masalah. Karena they're all my friends. Gitu, guru, ribuan guru datang, ya kita temuin. Kalau kita nggak bisa keluar, maka kita minta perwakilan. Jadi, Cuma menurut nggak nyampe ke media ya Mas, kadang-kadang yang seperti itu ya? Karena bad news is good news. I don't know. Ya mungkin ada, tapi mungkin segelintir Mungkin saja kalau sedikit. saya sampai gitu joget-joget di depan masuk juga ke Viral. media. Viral. Minimal TikTok Viral. masuk tuh Mas, ya kan? Saya TikTok kan ya. Iya, iya, iya. Tapi poinnya adalah Ya. bahwa kita pengen DPR ini harus menjadi rumah rakyat. Rumah rakyat bukan berarti terus orang belanja di pasar Iya, dan iya, sebagainya. iya. Nginep di sini. But we have Bukan. sense of belonging in here. Sense of ya? belonging. Mereka Ya. masuk. Makanya waktu dulu ada rencana bikin perpustakaan, mestinya dibikin. Oke. Perpustakaan Gitu. ada. Ya, perpustakaan nanti buat publik spacesnya gitu. Alun-alun demokrasi. Pas kemarin lagi heboh dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sempat ini juga nggak? Kalau di sosial media kan itu protes dari masyarakat dan segala macam, sempat heboh, sempat kena bully juga nggak sebagai anggota dewan? Ya Sangat. pasti ya. Pasti lah ya. Kena Iya. impact nggak, percikannya nggak Pasti, gitu? pasti. Kalau ya nggak semua lah. Tapi pasti banyak komen dong Kalau Mas. saya karena kita Demokrat, kita walk out pada saat itu ya. Kita walk out karena kita nggak setuju dengan undang-undang apa namanya tenaga kerja. Iya, iya. Jadi artinya tiap orang akan mengalami ya apa poin-poin tersebut, tetapi itulah politik. Jadi memang kita di vlog kali ini tidak akan membahas panjang terlalu dalam ya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ya, tapi kita pengen justru melihat sisi humanis dari bagaimanakah anggota dewan. Justru itu yang aku sebenarnya tertarik dan aku pengennya masyarakat melihat bahwa anggota dewan tuh ternyata mereka manusia juga loh. Mereka bisa tertidur, mereka capek, Ngantuk. mereka juga suka bermain TikTok, mereka juga mulai nge-vlog, mereka pandemi juga bingung ya kan mau ngapain lagi di rumah. Dan termasuk juga yang cantik ini ya kan ternyata Mbak katanya punya kemampuan juga untuk berbicara ngapak-ngapak. Benar Oh, nggak ya sih Mbak? ampun. Kalau ini saya baru kan tahu emang saya. orang Iya ngapak. kan? Saya Saya baru tahu. aslinya Banyumas Cilacap. Oh. Jadi kalau ngomong ngapak. Jadi Iya. kalau ngomong kayak itu mendoan. Mau dong dikit Mbak. Tes, Dan tadi tes, halus tes. banget soalnya. Tes dulu coba. Menurut saya dong ngapak-ngapak coba
keluarin dong. Apa dong ya? Apa kabar kabek? Nyong nang kene sehat-sehat, kabeh di kana sehat-sehat, Mbok gitu. Itu belum Gue merasa di warteg ya. belum ngapak itu. Lebih ngapak lagi Mbak gitu. Ya, Mbak, satu jadi dong. kalau ngapak itu Nyong, Kowe, Nyong, Kowe. Rika gitu-gitu. Iya. Astaga. Saya sekampung sama Vicky Zu, dia kayak adik saya gitu. Oh, pantesan pantes. ngapak-ngapak sama. Kita, Iya. Dia udah saya anggap adik gitu. Jadi kalau ngomong kepriwe Mbak kabarnya lah, Nyong sehat gitu. Halo. Enggak salah. Halus-halus cantik-cantik ngapak lo ternyata, astaga. Melihat Indonesia sekarang dengan plus minusnya, apa sih mimpi masing-masing kepada Indonesia for the future tuh pengennya seperti apa? Kalau bisa merapikan satu bidang apa yang pengen dirapiin dulu Indonesia ini? Monggo. Nggak harus bidangnya ya, ini kan impian, kita berbicara Iya. impian. Bu Novita dulu deh, apa sih, what's your dream for this country? Yang pasti di Indonesia kan penduduknya besar gitu ya. Kemudian pasti perekonomiannya naik turun. Saya sih berharap lapangan pekerjaannya bisa tercipta dengan baik. Lapangan pekerjaan Ya, ya. lapangan pekerjaan tercipta dengan baik, artinya tidak ada konflik Ya. gitu ya. Kemudian kesehatannya juga terjamin. Ya. Kemudian juga pendidikannya juga terjamin. Itu yang menjadi cita-cita saya. Put, Ya, Putri nih, hadir. dari segi milenial, yang pasti mimpinya justru lagi banyak-banyaknya nih. Apa harapan kamu? Apalagi kamu sekolahnya di luar, kamu memperbandingkan dan pasti datang balik ke Indonesia dengan ilmu, pasti lu punya harapan untuk bisa membangun negara ini, tempat kita lahir bisa lebih baik. The first dream yang kamu pengen banget bisa terjadi di Indonesia tuh apa? Kalau aku satu-satunya hal yang pengen banget aku ubah dari Indonesia adalah kualitas SDM-nya. Karena kita tahu Indonesia itu negara yang sangat besar, kepulauannya yang puluhan ribu, sementara akses untuk pendidikan, infrastruktur itu tidak merata dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua gitu. Jadi masih banyak sekali kesenjangan yang terjadi karena kondisi negara kita yang memang maritim gitu dan juga negara kepulauan. Makanya mimpi terbesar aku adalah bagaimana kita bisa menyediakan pendidikan yang sama, tingkatnya, kualitasnya, infrastrukturnya kepada seluruh anak-anak, baik itu dari level TK sampai dengan level kuliah di seluruh pulau di Indonesia. Mas De, what's your dream for this Ini country? luar biasa ya, saya malah bingung ini. Saya sebagai kandidat nomor 3 harus menyampaikan Gak visi bisa misi dong, apa ini. lu kan ya. YouTuber, lu harus one step ahead. Jadi begini, Ya, menurut saya kita harus paham ya, bahwa kita ini potensinya apa. Jadi kalau misalnya dikatakan impian saya adalah negara yang berdaulat secara ekonomi dulu. Kenapa? Permasalahan kita ini permasalahan terjadinya gap sosial, permasalahan kemiskinan, permasalahan kebodohan, sumber daya manusia. Ini karena kita tidak bisa mengelola potensi atau aset yang dimiliki oleh negara kita. Saya bermimpi bahwa pemimpin-pemimpin kita nanti ya, itu adalah pemimpin yang memiliki satu visi bahwa kita jangan berpikir hilir, kita berpikir hulu. Meanings adalah kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia ini adalah hulu. Kelola itu dengan baik sehingga kita bisa memanfaatkan juga dengan baik. Nah, artinya kalau ke depan pemimpin itu menjadi penting. ya. Pemimpin yang memiliki visi untuk mengelola bukan dari sisi distribution, logistik, transportation, tetapi mengelola adalah hulunya, sektor hulunya, alamnya, environmentnya, pertanian, peternakan. Nah, saya berharap dengan demikian pendidikan akhirnya angkanya kita bisa meningkat, sekolahnya menjadi baik, kesehatannya menjadi baik, jalanan juga Semuanya menjadi ikut baik. berimpact. Karena ya. ekonomi, Karena ujung-ujungnya ekonomi. adalah ekonomi. Oke. Kalau seorang YouTuber tidak memiliki ekonomi yang cukup, dia nggak bisa bikin konten bagus. Tidak bisa bikin konten dan Tetap nggak bisa giveaway YouTube. ujung-ujungnya. Tetap. Aduh, Jadi emang harus emang holistik ujung-ujungnya banget udah ternyata balik lagi bersinergi. promosi YouTube-nya dan juga promosi untuk Instagram-nya, yaitu adalah Jendela Kang Dede. Gue udah apa loh, gue follow ya. See guys, ya ternyata anggota dewan pun yang kita pilih yang mungkin banyak mengeluh kan, they're only humans. Mereka juga sama, seneng nge-vlog, mereka berusaha untuk survive in the middle of this pandemic gitu, dan mereka juga punya visi dan misi. Masih kerja sebelum nikah. Nah, ini dia Udah nih. disuruh diem di rumah, aku tetap ada di gedung. Benar, nih juga ya. Putri, hari Minggu ini ya Put ya, akan melangsungkan pernikahan dan sebetulnya ini sempat gontok-gontokan sama mamahnya, nggak boleh pergi karena adat kebudayaan kan harus dipingit sebetulnya. Cuma ini anak milenial, balik lagi Mas Dede, pengennya keluar dan dia bilang Harus I love semangat. my job. Dia Ya. bilang gitu, I'm so passionate about my job gitu. Tapi aku berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi visi awal tadi benar-benar bisa terus dipegang ya, walaupun I know for sure godaan, temptation it's always gonna be there. Apapun pekerjaan tadi Mas Dede bilang ya, tapi mudah-mudahan harapan, dreams untuk bisa membuat negara ini menjadi tempat yang
yang at least a better place untuk anak cucu kita itu bisa terjadi. Itu yang paling penting ya. Terima kasih Mbak Sama-sama. Navita, selamat cantik ya. Terima kasih. Next time please ya, tolong dicari, jangan cantik-cantik banget. Aku berasa di artis lagi di Ampun, kayak kebanting gitu loh ya kan. Dan yang ini benar-benar berbinar banget karena hari Minggu ini lancar ya Put. Amin, doain ya. Lancar. Terima kasih. Semoga lancar. menjadi pernikahan yang terakhir juga ya kan. Amin, ya Allah, amin. Lu kayaknya gak perlu doain lagi mas, anak cantik, bini cantik, lu udah kaya jadi YouTuber juga ya. Lu mau doain apa lagi buat lu? Sehat. Sehat, yes. Sehat. That's very important. That's important. Yes, benar ya. Thanks guys for watching. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan kita bersama dengan para anggota Dewan. Sukses selalu dan bisa Amin. membangun Indonesia. Lagi-lagi harapannya menjadi tempat yang jauh lebih baik untuk Amin. anak cucu Amin, kita. ya Rabbal Thank you. Jangan Alamin. lupa subscribe. Amin. God bless you. Bye. Bye-bye.